Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-45. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sadaqallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini pembahasan surat An-Najm yang terakhir. Melanjutkan kemarin bahwa ayat kita ini yang kemarin, Tuhan menjelaskan bahwa bagaimanapun juga manusia dan siapapun juga manusia, kedudukannya apapun juga, itu datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ya toh, apapun kedudukanmu pasti kamu akan kembali kepada Allah. Dan asalnya kamu ini juga dari Allah, yang menciptakan Allah, kembali kepada Allah. Biasa dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah lah yang memberikan potensi kamu bisa tertawa. Allah lah yang memberikan kepadamu kamu bisa menangis. Itu semua Allah. Dan Allah juga lah yang mematikan kamu. Dan Allah lah yang memberikan hidup dan menghidupkan kamu. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dan bahwasanya dialah Allah yang menciptakan kamu berpasang-pasangan. Semua yang diciptakan di dunia ini oleh Allah itu berpasang-pasangan. Ya toh, maka Al-Qur'an baik laki-laki, zakara wal unsa, dan perempuan. Oleh karena bersyukurlah kamu kepada Allah. Kalau kamu tidak diciptakan berpasang-pasangan, orang-orang gunane. Ya toh, justru ada fungsinya, ada manfaatnya kalau kamu menemukan pasangan. Lihat saja ini, lampu kalau tidak ada pasangannya tidak mungkin bisa nyala. Ya, sebagai manusia bersyukurlah kamu, karena dengan pasangan itulah akan menciptakan ketenangan di dalam hatimu. Ya, min nutfatin idza tumna. Itu kamu ini diciptakan dari nutfah. Nutfah itu air mani yang memancar dari tulang sumbi ke tulang rusuk itu. Air mani yang memancar ke rahim bisalah menjadi manusia. Coba pikirkan itu. Berapa jumlah jutaan jutaan sel-sel itu. Tapi diambil oleh Allah satu yang dihubungkan dengan ovum seorang perempuan, jadilah manusia seperti ini. Jangan sombong, kamu ini dari air mani itu yang diciptakan oleh Allah. Ojo sombong, lek dinasehati Allah itu perhatikan. Gitu. Dan itu dituntun oleh Allah ini, laksanakan itu. Mengapa kamu menjauhi dari tuntunan Allah? Apa sudah tahu sebelumnya akan terjadi tahu? Ya manusia tidak tahu. Gitu. Oleh karena itu dibimbing oleh Allah. Kamu dari situ kok sombong banget manusia itu. Gitu. Min nutfatin idza tumna, dan apabila dipancarkan nutfah itu menjadilah seperti kamu itu. Wa anna alaihin nas'atal ukhra, dan bahwasannya dialah yang menetapkan kejadian itu. Coba lihat sekarang, ono yang diciptakan itu langsung jadi hewan seperti kambing, lahir kambing, ya itu kambing. Tapi ada yang lahir masih bukan kambing, telur. Sampai diteliti oleh manusia, oh berarti kalau binatang yang pakai telinga itu beranak. Kalau binatang yang tidak ada telinganya bertelur. Itu penelitian manusia. Coba itu. Telur itu bagaimana? Kepanasan mateng, ya toh, kalau dingeremi, ada lagi kan alat-alat untuk menetaskan penetas itu, ada alat penetas itu. Digedekno titik mateng. Tadi mari dipangan. Ada lagi kurang panas, itu juga abor itu. Itu rusak. Itu Allah yang menciptakan itu. Wa anna'an alaihin nas'atal ukhra, dan bahwasannya dialah yang menetapkan kejadian-kejadian itu. Ada diciptakan dari itu, dari itu, dan sebagainya. Dan juga Allah yang akan menetapkan makhluk-makhluknya itu. Kita ini jangan mengira hanya cuma di sini saja. Ya toh? Nanti kita pindah, tidak mati kita pindah ke tempat barzah, pindah lagi ke tempat akhirat. Itu. Nah itu. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan bahwasannya dia Allah itu memberikan kekayaan, ya toh? Kekayaan, wa aqna, dan yang memberikan kecukupan. Kaya,
Berlebih kamu bisa bermacam-macam karena kamu diberikan kekayaan. Ya toh? Nah, wa akna, dan diberikan kecukupan. Cukup semua itu. Allah menghidupkan manusia di muka bumi diberikan kecukupan. Apa yang tidak diberikan? Oksigen tanpa bayar diberikan, itu cukup oksigen. Ya toh? Makan cukup, semua cukup. Ya toh? Asalkan kamu bisa ngatur, kok kenapa Pak Fit ini ada, ternyata manusia tidak cukup makan saja sulit. Karena dia akan pola dah. Jadi mengaturnya itu tidak seimbang. Sehingga tidak terjadi kecukupan. Kalau kamu ngatur seimbang, pasti cukup. Ya toh? Pasti cukup itu. Maka diatur ya, gunakanlah apa yang dikaruniakan Allah ini sesuai dengan tuntunan. Ya kok air barang mesti cukup itu. Cukup. Semua sudah cukup. Ya, itu bimbingan untuk kebutuhan jasmani diberikan seperti itu oleh Allah. Nah, oleh karena itu jangan berlebihan. Wudu itu paling banyak itu hanya cuma 3 kali. Jangan sampai berkali-kali biar 10 kali, ini banyak membuang. Itu mubadir itu. Lah mubadir itu koncone setan. Nah, itu. Nah, itu diberikan kecukupan oleh Allah semua. Itu jasmani, kebutuhan jasmani hidup. Kebutuhan rohani juga begitu. Allah tidak membiarkan manusia itu pelola-pelolo begitu, tidak begitu. Dibimbing oleh Allah. Diberikan tuntunan Quran ini. Dan Quran ini bahasa Arab. Iya, tapi ada yang tuh diperintah oleh Allah untuk menjelaskan. Gamblang sampai sekarang ini. Wa annahu aghna, dan bahwasannya dia memberikan kekayaan, wa aqna dan memberikan kecukupan, cukup semuanya itu. Oleh karena itu jangan kamu menuntut rezekimu yang akan datang kamu jadikan sekarang supaya datang sekarang ini, sebab Allah tidak memerintahkan kamu melakukan kewajiban akan datang untuk dilaksanakan sekarang. Itu lakukan itu. Nah, bagaimana itu bisa mengambil menuntut supaya rezeki rezeki yang akan datang itu dijadikan sekarang ini. Utang bank. Mestinya itu cukup plafonnya di kono itu ukuran yang ada di dirinya itu umpamanya 1 juta, itu cukup lah. Jajak kepingin aku coring 500 juta, cukup bang kono itu sengsara kamu nanti. Jadi pada saat rezeki ini sing ono di kono itu sing ada di kono sing akan datang itu entek pada saat itu. Sehingga kamu kekelepotan. Mulanya akeh wong bingung gak karu-karuan, kadang-kadang minggat dan sebagainya, itu kan kakean utang. Jadi jangan kamu ambil, sesuaikanlah, kamu harus tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Kebutuhan dan keinginan itu. Mulanya diciptakan ada tuntunan, ada primer, ada sekunder, ada kebutuhan pokok dan itu. Jadi itu, jangan kamu menuntut Allah memberikan rezekimu yang akan datang, kamu diminta supaya sekarang didatangkan sekarang. Karena Allah tidak menuntutmu kewajiban akan datang, dilaksanakan sekarang. Tidak. Itu diatur oleh Allah. Oh, itu. Wa annahu huwa rabbus si'ra. Nah ini. Wa annahu huwa rabbus si'ra. Dan bahwasannya dialah Rabb yang menciptakan bintang. Si'ra, oleh karena itu jangan kamu sembah. Nah ini. Ayat pertama, wan najmi idza hawa itu. Nah, itu jangan kamu sembah, itu ciptaan Allah, ya toh. Nasibmu bukan ditentukan oleh bintang, yang menentukan siapa? Allah. Kenapa kamu kok mengikuti bintang? Bintang ciptaan Allah. Leo itu begini nasibnya, Virgo begitu nasibnya. Itu tidak ada itu, betul loh. Wa annahu ahlaka adanil ula, dan bahwasannya dia telah membinasakan kaum Ad yang pertama. Kenapa dibinasakan? Karena dia itu sombong, kaya raya, berfoya-foya, menyekutukan Allah. Datanglah Nabi Hud memperingatkan itu. Hei, kamu itu harus begini-begini, kamu bersyukurlah kepada Allah. Kamu punya rumah 2 yang ada di atas bukit, kamu ciptakan rumah. Itu pada waktu kamu tempati pada waktu musim dingin. Terus kamu ciptakan juga di padang pasir. Kamu ciptakan rumah untuk pada waktu musim panas dan sebagainya. Jangan bersyukurlah kamu. Ingatlah yang memberikan itu adalah Allah. Malah marah. Malah marah kamu itu apa?
Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dihancurkan oleh Allah dengan angin puting beliung, hancur semuanya itu. Itu. Wa Samud fama abqa. Nah, setelahnya itu Samud, kaum Samud, Nabi Soleh. Gitu. Dia juga itu, dia seniman, dia tukang ukir. Kayak gini apa ya? Jepara, tukang ukir hebat. Dia ukir, wah, sombong wis. Dengan kepandaian itu dia sombong. Wah, berfoya-foya, bersenang-senang, menentang tuntunan Allah. Diingatkan oleh Nabi Soleh, hei, cok begitu, kamu jangan begitu. Nanti kamu akan diazab oleh Allah. Kamu siapa, Soleh? Aku utusan Allah. Kalau gak percaya, ini batu, dijadikanlah Soleh. Oleh Nabi Soleh itu batu karang besar itu menjadi onta yang bisa berjalan dan bisa diambil susunya. Ya toh, diambil susunya untuk diminum dia itu. Itu atas izin Allah, itu mukjizatnya. Tapi ternyata dia enggak dibunuh loh. Sang bunuh ada yang 1, 2 orang atau 3 orang yang bunuh. Semua dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka peringas-peringis di saat menentang Allah. Hanya cuma dia menyetujui. Walau tidak ada yang melarangnya. Dia bergembira dengan kejadian seperti itu. Akhirnya semua dihancurkan dengan suara yang getar, petir. Akhirnya dia mati di dalam rumahnya masing-masing itu. Nah itu Nabi Soleh. Nah, ada lagi wa qauma nuhim min qabl innahum kanu hum adlama wa adgha. Wa qauma nuhim min qabl, dan kaum Nuh sebelum itu, sebelum kaum Nabi kaum Ad dan kaum Samud itu ada kaum Nuh, Nabi Nuh. Itu juga begitu, innahum kanu hum adlama wa adgha, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Paling zalim dan paling durhaka. Kenapa? Karena Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah, terus menyampaikan kepada umatnya itu, tapi mereka tidak mau. 950 tahun hanya cuma dapat 50, ada yang mengatakan 80 orang. Nah berarti 1 tahunnya berapa? Karena kesombongan mereka. Apa yang terjadi? Dihancurkan oleh Allah melalui itu dipancarkan air dari bumi dan diberikan hujan dari atas itu. Akhirnya kelepan, tsunami besar. Sampai gunung tertutup oleh tsunami. Habis semuanya itu. Ya toh? Di saat itu diingatkan saking pegele Nabi Nuh sampai ya Allah lek ngonten panjenengan umat kula niki panjenengan hancuraken kabeh mawon ya Allah. Baik bapak nih, ibu nih, sak anak, sak putune entek akan mawon. Karena tidak mungkin mereka itu akan mengikuti ajaranku lagi. Akhirnya dihabiskan. Inilah yang dilarang oleh Allah kemarin, ayat yang kita bahas kemarin itu. Ojo jaluk, tapi meminta dengan cara jahat. Ojo ndongakno uang dengan kejahatan itu kemarin. Itu ojo koyok Nabi Nuh. Muhammad, kamu lek minta ojo. Wis ditentukan azab itu, ojo disegerakan supaya dan segera diazab. Cek modar wis. Ojo ngono. Jadi doa yang baik itu tuntunan, itu jangan meniru doa Nabi Nuh itu. Wal mu'tafikata ahwa. Nah ini mu'tafikah itu negeri sing dibalak-balik itu, mu'tafikah. Siapa itu? Nabi Lut itu. Wal mu'tafikata, dan penduduk mu'tafikah sing dibalak-balik karo Allah, ahwa yang telah dihancurkan oleh Allah. Dengan cara dibalik negeri niku. Tanah dibalik. Mengapa kau sampai begitu tuh? Karena mereka itu melanggar fitrah. Fitrah itu apa? Gawane urip. Gitu. Gawane urip. Wah, kok padha karung itu tangan kalau digunakan untuk ambil, loh gampang. Gitu. Tapi yang ono tangane ono iki kedadak gawe sikil itu. Itu namanya melanggar fitrah. Gitu. Itu dia disiapi oleh Allah. Gandengan nih pasangannya itu wanita, laki-laki dan wanita, ternyata dia mencari laki-laki. Ya ini sudah genah. Gitu. Itu melanggar fitrah. Jadi itu bisa juga pelanggaran fitrah itu tidak hanya cuma itu. Kayak wong wedok wayuh, ya itu melanggar fitrah. Ada enggak itu? Wedok wayuh. Wong lanang rabi sampai 4, 5. Itu melanggar fitrah itu. Nah itu hukumannya dibalik oleh Allah. Digolingno ini disuntek
teko bumi diangkat digolekno baru diantemi watu sing ana tekene itu, watu yang terbakar itu. Itu wal mu'tafikata ahwa, dan penduduk Afikah itu yang negerinya dibalik oleh Allah, ahwa yang telah dihancurkan oleh Allah. Faghassaha ma ghassa, lalu Allah menimpakan atas negeri itu ma ghassa. Apa itu? Azab besar yang menimpanya. Apa diantemi itu lho, batu yang dibakar dari neraka itu. Kaya Raja Abraha sing akan menggulingkan Ka'bah saat itu. Itu turunnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, burung ababil, ababila tarmihim bi hijarah itu begitu. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamaro, ini lanjutannya ayat. Coba sekarang ini sudah jelas kamu sudah dicukupi hidup itu. Di dunia dicukupi kebutuhan jasmani, dicukupi kebutuhan rohani, dicukupi kebutuhan psikologis. Apa namanya? Itu juga begitu, dicukupi semuanya. Bimbingan rohani dicukupi. Dan didatangkan seorang sing memberikan mengingatkan itu Rasul. Dicukupi. Nah sekarang fabi ayyi ala'i rabbika tatamaro, maka terhadap nikmat Rabbmu yang manakah tatamaro sing kamu ragu-ragu? Yang mana sekarang ini yang kamu ragukan itu? Gitu. Kamu meragukannya hai manusia, apalagi kamu mendustakannya yang mana? Gitu. Kata Allah begitu. Hada nadhirum minan nuduril ula. Ini siapa? Nabi Muhammad ini. Gitu. Nadhirum min nuduril ula adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi peringatan yang terdahulu. Iki Rasulullah itu begitu. Ini diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepadamu. Sampai sekarang ada. Sampai sekarang. Ulama-ulama, kiai-kiai itu sama berbicara di masjid. Ya seperti ini. Menjelaskan tentang dawai Gusti Allah. Karena dawai Gusti Allah berbahasa Arab. Nah karena bagaimana? Wong utusan Gusti Allah orang Arab. Lek saat itu karo bahasa Indonesia kan gak ngerti kabeh. Nah makanya sekarang dijabarkan melalui bahasa Indonesia supaya orang-orang itu mengerti. Nah, dengan mengerti itu bisa menjalankan dalam kehidupannya. Nah, kalau saya menerangkan seperti saya ngaji dulu pondok itu dengan bahasa Jawa, bahasa Arab dan bahasa Jawa, jenengan turu kabeh. Jadi kita jelaskan yang jelas supaya itu bisa mengerti, dan mengerti inilah adalah sarana untuk bisa menjalankan itu. Nah, itu. Jadi ini Nabi Muhammad itu adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi peringatan orang yang terdahulu dengan tulus dan ikhlas. Azifatil azifah, telah dekat terjadinya hari kiamat. Kenapa begitu? Wis cedak hari kiamat itu. Kapan maafit itu? Hari kiamat itu. Dibandingkan dengan hidupmu, masa hidupmu dengan akan datang matimu ini, dekatan matimu. Bumi ini sudah jutaan tahun. Sudah waktu nih sekarang perubahan. Coba jangan pelajari. Sekarang perubahan. Iklim dulu kan ada 6 bulan sekali kemarau, terus 6 bulan sekali hujan, kan begitu toh? Sekarang sudah ndak. Sekarang rasanya kok cepet, wah deket. Bromo itu dulu jauh kalau pada waktu kecil saya. Deket sekarang. Masya Allah, itulah. Itu sekarang ini. Jadi dekat kiamat ini. Karena dunia ini sudah ribuan tahun. Nah, makanya kita diingatkan, selalu kita ingatkan begitu. Supaya ojo sampai kamu nanti kecewa, sengsara di sana itu menghadap Allah. Karena semuanya akan berhadapan pada Allah. Ya toh? Kamu datang dari Allah, kamu berangkat dari Allah, kembali kepada Allah. Laisa laha min dunillahi kasifah. Tiada baginya selain daripada Allah kasifatun yang dapat menyatakan terjadinya kiamat itu. Kalau dukun pun tidak akan tahu. Kalau dia mengatakan bisa tahu hari kiamat kapan itu, kalau tidak pembohong ya orang gila. Afamin hadal hadits ta'jabun, maka apakah terhadap pemberitaan ini, Al-Quran ini yang diuraikan, dijelaskan ini, ta'jabuna, kalian merasa heran?
Ya, kalian merasa heran. Dengan setiap hari dijabarkan ini bosan dan heran. Ya, yaitu fatadhakuna wala tabkun, dan kalian menertawakan bahwa itu tidak mungkin terjadi apa yang disampaikan oleh Quran. Sehingga kamu tidak ada getaran di dalam hatimu hal-hal yang itu kamu anggap lucu. Ya, kalau diterangkan bahwa nanti ada hari pembalasan, kamu akan dihidupkan lagi, mana mungkin. Wis lali Gusti Allah. Berapa jumlah manusia mulai dari Nabi Adam sampai nanti Nabi Muhammad yang terakhir ini, berapa jumlah itu? Ya, yang hidup, yang mati, yang hidup, yang mati. Wis lali. Dan lagi semuanya sudah hilang, hancur, dihancurkan oleh apa? Cacing-cacing tanah. Gak mungkin. Itu kamu tertawa-tertawa. Walatapun, dan tidak menangis walaupun itu disampaikan oleh Allah dari Quran itu ancaman. Gak ono sing bergetar hatinya. Nah itu. Apakah kamu menertawakan itu? Watadhakuna wala tabkun, dan kalian menertawakan wala tabkun, dan tidak menangis sama sekali. Dan kadang-kadang kita harus berpikir, Pak, harus berpikir gitu. Mengapa kami ini kok jahat sekali? Diberitahu tidak rasa takut sama sekali. Ping piro diancam oleh Allah. Kalau begitu akan diazab, akan dimasukkan neraka, akan didorong oleh malaikat masuk neraka jahanam. Guyu. Lah itu kan dikandani ngono guyu. Ya Allah itu. Walaupun pun tidak menangis sama sekali waktu kalian mendengarkan ancaman dan peringatan Allah. Wa antum samidun, sedangkan kalian melengahkan. Samidun itu nyanyi, Pak. Artinya samidun itu menyanyi. Mulanya muncullah bahwa orang-orang yang nyanyi itu diharamkan, itu ada ulama. Itu sebenarnya enggak. Bukan itu. Yang samidun itu diartikan melengahkan. Kalau nyanyi kamu tidak apa-apa, nyanyi asalkan tidak melengahkan kewajibanmu, ya, fungsimu sebagai manusia ini. Gak apa-apa nyanyi-nyanyi. Ya Rasulullah pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah ada nyanyiannya kok. Apa itu namanya? Nyanyian apa ini? Tola'al badarul alaina. Gitu. Fakhtafah minhul butur. Lali oke, itu. Nah, jadi wa antum samidun, sedangkan kalian melengahkan itu. Melengahkan. Ingatlah, wahai manusia, pasti kamu akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu, moko bersujudlah kepada Allah. Wa'budu, dan sembahlah. Berarti beda sujud dan sembah. Apa sujud itu? Bukan hanya menempelkan ini ke sini. Bukan hanya cuma itu saja. Memang itu juga sujud. Tetapi bukan itu. Ikutono ta'ato karo Gusti Allah. Karena Allah memberikan kitab suci ini bukan keperluan Gusti Allah. Keperluan kita sendiri. Fa'budu, maka sembahlah Allah. Mintalah kamu kepada Allah. Sembahlah kepada Allah. Serahkanlah dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah di surat An-Najm. Jadi jangan kamu menyembah yang lain, jangan kamu mempelajari yang lain sebelum kamu itu menguasai kitab suci Allah ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.